Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Semoga kita pada pertemuan kali ini bisa sehat dan bisa menambah pengetahuan baru dalam pembelajaran ekonomi kali ini. Saya sebagai guru memohon kepada salah satu anak atau ketua kelas untuk bisa memimpin doa sebelum pembelajaran kita mulai. Baik, Bu. Ya. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sama-sama, Rini Bu. sudah memimpin doa. Ya, kali ini Ibu akan mengecek kehadiran dari siswa semua anak-anakku sekalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah baik. Semoga pada pertemuan berikutnya kita hadir semua supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Ya. Adakah yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu terkait kegiatan ekonomi? Arinaya bisa menyebutkan tentang kegiatan ekonomi? Ada, Bu. Oh ya, silakan Anis. Iya, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Itu Ya, saja, Bu. tepat sekali Anis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kegiatan produksi? Saya, Bu. Baik, Ibu Tami. Kegiatan produksi itu kegiatan membuat barang mentah menjadi barang jadi, Bu. Bagus. Ada lagi, Vina bisa menjelaskan tentang kegiatan konsumsi? Setahu saya konsumsi itu ya menghabiskan barang. Oh, Saya, Bu. Iya, silakan Arinaya. Konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi kalau konsumsi itu kayak itu, Bu, mengkonsumsi spidol misalkan. Berarti konsumsi itu bukan makan, Bu, tapi menggunakan. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi konsumsi itu bisa menggunakan, bisa menghabiskan, bisa memakai. Ya, anak-anakku sekalian, terkait kegiatan ekonomi kali ini, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Hanya untuk kali ini, kita hanya membahas pada permintaan, pertemuan yang pertama ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penawaran. Kenapa ada kaitan antara kegiatan produksi, konsumsi itu dengan permintaan penawaran? Karena pada permintaan kita berbicara pada sisi pembeli, yaitu tentang konsumen. Pada penawaran kita berbicara tentang penjual, yaitu tentang produsen. Ya, baik anak-anakku. Kali ini kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, baik Ibu akan tampilkan dalam bentuk ya, bisa dilihat anak-anakku tentang tujuan pembelajaran kita kali ini bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih proses. Ya. Tujuan gambarnya, Bu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media PowerPoint, siswa dapat memahami konsep permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta permodelannya dalam bentuk tabel dan kurva dengan baik dan benar. Jadi tujuan yang ini yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, baik Ibu akan membentuk kelompok ya sebanyak 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu
terdiri dari Tia Lakoro, Utami yang kelompok dengan Vina, itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Rini, Arinaya dengan Yuni. Kemudian kelompok 3 Delmianti, Rohmawati, dan Winda. Kemudian kelompok terakhir ada Melkis dengan Anis. Ya, cuma 2 ya yang terakhir. Siap, Bu. Iya, ya. 2 bisa ya anak-anakku. Karena kali ini kita akan membahas tentang permintaan. Ya, kalau kita berbicara tentang permintaan, berarti kita berbicara tentang pembeli. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Ibu akan tampilkan gambar. Ya. Ya. Gambar kali ini yaitu tentang apa anak-anakku? Orang sementara belanja di pasar, Bu. Ya, Pasar, Bu, pasar, Bu. baik, pasar. Berarti di dalam pasar itu ada penjual dan Pembeli, Bu. Pembeli, baik. penjual, Bu. Ya. Baik, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menerangkan sedikit, menjelaskan sedikit tentang permintaan. Permintaan yang itu ada definisi permintaan, materi kita kali ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada kurva permintaan, ada fungsi permintaan, kemudian ada pergeseran kurva permintaan. Nah, untuk permintaan ini, definisi permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga. Harga di sini harga barang itu sendiri ya. Kemudian ada pendapatan, ada selera konsumen, ada harga barang lain, kemudian ada perkiraan, atau ekspektasi ini, kemudian ada jumlah penduduk. Nah, kenapa harga mempengaruhi permintaan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa harga bisa mempengaruhi permintaan? Karena kita berbicara permintaan. Ya, silakan Arinaya. Kalau harganya mahal, saya belinya sedikit, Bu. Iya, tentunya Tante kalau ya, harga Bu. iya Kalau apa? murah, Iya. murah kita jadi beli banyak barang, jadi lebih banyak. Iya, baik. Karena harga itu ketika harga barang tinggi tentunya konsumen akan mengurangi jumlah pembeliannya. Kemudian kalau harga murah berarti jumlah yang dibeli oleh konsumen itu banyak karena murah. Karena kita berbicara tentang pembeli berarti kita menginginkan harga murah. Beda kalau kita berbicara penawaran. Tetapi itu tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian ada pada pendapatan. Ada yang bisa juga tentang kenapa pendapatan bisa mempengaruhi permintaan? Saya, Bu, kalau saya punya uang, saya bisa beli. Iya, kalau punya uang bisa beli barang. Tetapi tinggi rendahnya pendapatan di sini mempengaruhi tentang permintaan suatu barang. Kemudian ada selera konsumen. Tapi terima kasih ya, Rini sudah menjawab. Terima kasih, Iya, bagus Bu. sekali, Bu. Selera konsumen, selera di sini berbeda-beda dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Tentunya itu akan mempengaruhi jumlah barang yang akan kita beli. Kemudian harga barang lain. Harga barang lain di sini maksudnya bukan barang itu yang barang sendiri. Harga barang yang harga barang substitusi yang menggantikan harga barang itu sendiri. Kalau harga barang lain itu, harga barang substitusi itu murah, ya kita akan berganti pada barang yang bisa menggantikan barang lain. Harganya ini ya bisa mempengaruhi tentang permintaan akan suatu
barang. Ini harga barang lain. Jadi bukan harga barang itu sendiri ya. Kalau harga barang itu sendiri, yang tadi juga itu sebagai faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Kemudian ada perkiraan. Perkiraan atau ekspektasi. Ada yang bisa tentang perkiraan atau ekspektasi ini menjelaskan kenapa bisa mempengaruhi permintaan? Saya Bu, Ya, silakan Pak Anis. ya terkait tadi dengan ekspektasi itu kemungkinan kan memperkirakan harga ke depannya itu apakah kalau kita memperkirakan harga nanti mahal ke depannya tentang barang tersebut, kemungkinan sekarang ini banyak permintaan terhadap barang itu. Tetapi sebaliknya ketika harga barang itu diperkirakan ke depannya misalnya murah atau rendah, tentu permintaan sekarang sedikit atau kurang. Mungkin itu saja Bu. Ya, baik sekali. Perkiraan berarti kita memperkirakan harga pada masa yang akan datang. Baik. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga ini dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa yang menyebabkan jumlah penduduk ini bisa mempengaruhi permintaan? Ada yang bisa anak-anakku? Bu. Iya, silakan Yuni. Jadi kalau jumlah penduduknya banyak, maka konsumsinya atau permintaannya juga akan semakin banyak, Ibu. Iya, baik. Kalau jumlah penduduk kita bertambah banyak, tentunya permintaan juga ikut bertambah. Ya, itu ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kita masuk pada kurva permintaan, ya. Sebelum kita masuk pada kurva permintaan, kita masuk dulu pada hukum permintaan. Dari pengertian permintaan tadi, bahwa sudah menjelaskan tentang permintaan itu tentang jumlah barang yang dibeli atau diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya, itu ada 6. Yang faktor pertama itu harga barang. Berarti harga dengan jumlah itu saling berkaitan. Nah, hukum permintaan ini menyatakan bahwa apabila harga naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan menurun, dan ketika harga menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Itu hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini berbanding terbalik antara harga dan jumlah. Ketika harganya naik, ya, jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga barang murah atau turun, jumlah barang menaik atau meningkat. Itu hukum permintaan, berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang. Nah, untuk ini kurva permintaan ini seperti ini. Ada pada vertikal, garis vertikal itu harga, garis horizontal itu adalah jumlah barang. Ya, di sini pada saat harga barang 5.000, jumlah barang yang diminta itu 2. Kemudian pada saat harga 4.000 itu jumlah barang meningkat menjadi 4 karena tadinya 5.000, yang diminta cuma 2. Ketika harga itu 4.000, maka jumlah barang yang diminta itu 4. Kemudian pada gambar kurva ini, grafik di horizontal vertikal ini harga 3.000, maka jumlah barang yang diminta itu sebanyak 6. Kemudian pada harga 2.000, jumlah barang meningkat lagi menjadi 8. Dan pada harga 1.000, jumlah barang meningkat menjadi 10. Nah, ini gambar kurva permintaan. Ya, semoga anak-anakku bisa mengerti bagaimana membuat kurva permintaan. Permintaan itu terkait dengan harga dan jumlah barang. Nah, garis ini itu dia dari kiri atas ke kanan bawah. Itu garis kurva permintaan. Kemudian setelah kita mengetahui kurva permintaan, kita akan masuk pada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Jadi QD sama dengan A dikurang BP. Q itu adalah jumlah barang yang diminta. Kenapa ada kata D di belakang? Karena ada kata demand. Demand dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu adalah permintaan. Bahasa Inggrisnya adalah demand. Jadi QD, awal katanya demand. Jadi QD sama dengan A dikurang BP. A itu apa? Konstanta. B itu koefisien, P itu harga.
Jadi di sini ada rumus fungsi permintaan. Fungsi permintaan Q-D sama dengan A dikurang BP itu didapat dari P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1 kurang Q2. Ini mohon maaf, salah Ibu menuliskan rumus Q2 kurang Q1. Jadi P1 ini harga mula-mula, P2 itu harga setelah ada perubahan, Q1 itu jumlah barang mula-mula, Q2 itu adalah jumlah barang diminta setelah ada perubahan. Ini rumus fungsinya. Nanti Ibu akan contohkan di sini ada soal. Ya, dalam suatu pasar diketahui saat harga barang Rp5, jumlah yang diminta 40 kg. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Kemudian di sini ada gambar kurvanya. Nah, ini harga pada harga 5 berarti P1, harga mula-mula ya. P1-nya 5, jumlah yang diminta berarti jumlah barang mula-mula. Q1-nya itu 40. Dan ketika ada kenaikan harga berarti kalau ada peningkatan harga, kenaikan harga berarti itu P2. P2-nya itu 15, kemudian jumlah barang yang diminta itu 20. Karena ada kenaikan harga 15, berarti jumlah barang yang diminta juga itu turun dari 40 menjadi 20, berarti Q2-nya 20. Nah, di sini ada penyelesaian. Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 kurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1. Q dikurang, Q1-nya kita ganti 40, ya. Kemudian dibagi Q2-nya kita ganti 20, P1-nya diganti 40, kemudian Q2-nya diganti 40. Q2-nya diganti 20, Q1-nya diganti 40. Kemudian P-nya ini tetap, kemudian P1-nya yang kita ganti jadi 5, kemudian P2-nya kita ganti 15, kemudian P1-nya kita ganti 5. Kemudian ini ada pengurangan, Q dikurang 40 dibagi dengan 20 dikurang 40 itu min 20. Nah, kemudian 15 dikurang 5 itu 5. Nah, setelah ini kita akan kali silang kalau dalam matematika ya. 5 dikali Q, 5Q. Aduh, salah ini mohon maaf. Anak-anak, 5 dikali Q, 5Q. Kemudian 5 dikali 40 itu 200. Kemudian min 20 dikali P, min 20P. Dibagi dengan, dikurang dengan min 20 dikali min 5 itu 100. Ini mohon maaf, anak-anakku, Ibu salah menuliskan angka. Karena mohon maaf, kita juga manusia, nanti dikoreksi. Tetapi pengerjaannya seperti ini ya anak-anakku. Kemudian setelah dikali silang, yang mempunyai variabel Q kita sendirikan, yang mempunyai variabel P kita sendirikan, yang tidak mempunyai variabel itu kita jumlahkan. Sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Kemudian dari hasil seperti ini kita buatkan kurvanya. Kurvanya itu kita kaitkan antara harga dengan jumlah barang. Jumlah barang ini di garis yang horizontal, ya. Kemudian harga itu di garis yang vertikal. Jadi ini kalau yang 5, harganya 5, itu jumlah barang yang diminta sebanyak 20. Jadi ini ada garisnya. Kemudian pada saat harga naik 15, harga naik menjadi 15, ya. Harga yang 5 tadi itu 40, kemudian yang naik lagi harga 15 itu jadi 20. Ada penurunan jumlah barang. Ya, sampai di sini anak-anakku bisa dimengerti? Sebelum Ibu akan memberikan lembar kerja untuk bisa dikerjakan pada masing-masing kelompok. Bisa dimengerti? Kalau tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Sudah mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, silakan membentuk kelompok, masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Tadi sudah dibagi kelompok, Bu. Oh iya,
Sudah, berarti silahkan dikerjakan lembar kerjanya. Saya kelompok sama Bu Utami ya tadi. Utami ya. Iya, iya sama aku. Iya. Ya, silakan dikerja, waktunya 30 menit. Baik, Bapak Ibu, sekarang silakan memberikan masukan. Bapak Ibu, penampilan Bu Kartini sudah jadi guru ya, jadi sudah lancar. Coba nanti untuk pengembangannya pada waktu apersi dilengkapi, pada waktu penutup dilengkapi ya Bu ya, diperhatikan Oh, iya. langkah-langkahnya. Iya Bu. Tadi ini sebenarnya harus langsung menutup ya. Menutup. Iya. Tadi sebenarnya saya mau kasih waktu dulu, baru saya semua tutup sebenarnya Bu. Ya, lanjut iya. aja dulu enggak apa-apa kalau masih ini kan belum satu tutup namanya. Iya. Oke, silakan. Baik, anakku. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Mungkin ada kelompok yang masih kurang, tetapi nanti dipelajari di rumah. Kalau kurang juga, nanti silahkan bertanya melalui Ibu, melalui WA ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada kali ini? Melki boleh menyimpulkan materi pembelajaran? Belum, Bu. Atau ada yang bisa? Rahmawati. Saya coba, Bu. Ya, baik. Anis, silahkan. Terima kasih, Bu. Kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai permintaan, ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama terkait dengan harga barang itu sendiri, harga barang yang lain, terkait dengan pendapatan, jumlah penduduk, dan lain-lain, Bu. Ya, bagus Pak. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu pengertian permintaan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang sudah disebutkan oleh Anis, baik sekali. Kemudian ada hukum permintaan, kemudian bagaimana kita mencari fungsi permintaan, serta menggambar kurva permintaan. Ya, tetap semangat anak-anakku. Ibu tutup kali ini pembelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartini. Iya. Pagi. Baik, karena masih ada adzan, monggo Bapak Ibu memberikan masukan lebih dahulu, monggo. Sudah sangat bagus, Bu Kartini. Ya Allah, Bu, saya duit tuh. Bu, keren. Saya Ibu Kartini yang pamit, Jadi, saya yang keringat dingin. Iya. Jadi lega Ibu Tadi Kartini. tujuan pembelajaran mungkin nggak Stop lah hari ini Bu Kartini bisa tidur nyenyak itu. Tujuan pembelajaran Mungkin itu ya di akhir pembelajaran aja lupa tidak berdoa ya. Iya tak? Oh iya. Tujuan pembelajaran juga mungkin Ibu Kartini lupa. Ada Bu, ada. Oh iya, indikator sama KD-nya nggak ada ya di perangkatnya mungkin. Nggak ada suaranya Bu Kartini, di mute. Oh, tujuan pembelajarannya saya taruh di media pembelajaran tadi. Oh, Saya iya. bacakan, iya. Keren Bu, keren, terbaik. Mungkin Oh, Bu, saya iya, dari silakan. segi adaptasinya tadi pendahuluan mungkin Bu ya. Dari segi pendahuluannya itu mungkin dari segi motivasi yang diberikan kepada siswa. Kalau kita sudah lihat tadi belum mendengar secara pasti yang mana motivasi tadi kita berikan di situ Bu, mungkin itu. Oh iya, berarti di bagian pendahuluan motivasinya ya Pak Anies. Iya, terima kasih Pak. Nanti saya perbaiki. Mudah-mudahan pada rencana aksi yang full itu bisa maksimal Pak.
Baik Bapak Ibu, yang pertama komentar saya, Bu Kartini ini masih 26 menit loh Bu. Enggak Ya, nyampe Bu. 30 menit. Iya. Ya. Berarti Tidak sampai, masih kurang. Jadi Iya. masih ada waktu ya yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi intonasi suaranya sebenarnya sudah bagus, tapi cenderung monoton Bu menurut saya. Jadi harusnya ada varian dalam varian dalam menggunakan intonasi suara supaya suaranya itu tidak menjadi sesuatu yang monoton gitu ya. Jadi monggo kadang menekan, kadang lemah lembut, kadang memberikan sebuah memberikan penguatan ya, jadi tidak tetap ya, intonasi tidak tetap gitu, tapi kadang tinggi, kadang rendah dan seterusnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian karena ini memang belum maksimal ya Bapak Ibu ya, karena belum maksimal yang kita praktekkan ini intinya masih sifatnya masih latihan. Jadi mungkin nanti pada saat implementasi action betul, Bapak Ibu betul-betul perhatikan waktunya ya, karena kita memang butuh nanti yang dipersiapkan adalah 50 menit waktunya ya, bukan 30 menit sebenarnya. 50 menit itu nanti rekaman saya itu sampai dengan kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit, jadi diperhatikan waktunya ya. Kemudian yang berikutnya, ketika jenengan tadi action gitu ya, Bapak Ibu boleh loh ya, boleh menggunakan ice breaking, mengucap kata-kata reward bagus nak, baca itu tetap harus ada, reinforcementnya harus tetap ada. Jadi seperti Bapak Ibu mengajar itu, dan langkah-langkahnya jelas. Jadi yang pertama nak, untuk pertama mengorganisasikan, apa, diambil aja sesuatu yang penting tak sedikit, supaya apa, nutut waktunya. Karena jenengan kan untuk melakukan kegiatan aksi yang sebenarnya itu kan butuh 2 kali 45 menit kan begitu. Nah, padahal kita hanya 30 menit, sehingga tidak mungkin anak-anak bekerja kita tunggoni, tidak mungkin. Jadi seperti di pre-memory gitu. Jadi waktu untuk mengamati masalah misalnya, mengamati sebuah gambar. Ayo anak-anak silakan diamati. Oke, sudah ya. Jadi langsung seperti itu. Jadi kita seakan-akan anak-anak itu sudah sudah melakukan itu. Jadi kita tidak menunggu cukup lama supaya waktu kita betul-betul efektif ya. Nah, kemudian permisi Bu Enda, saya bertanya, memotong, maaf. Ya. Kan Ibu bilang tadi ketika action yang sebenarnya ini yang 2 kali 45 menit, kita misalnya memutarkan gambar, menampilkan gambar. Kemudian kita enggak usah nunggu sampai mereka mengerjakan atau bagaimana, Bu? Oh, ya, enggak, kalau action yang sebenarnya ya sesuai dengan rencana Ibu. Rencana yang sudah Ibu tetapkan. Maksud saya itu kan full Bu, 2 kali 45 menit. Jadi waktunya memang betul sudah Bapak Ibu rencanakan. Tapi yang di sini kan tidak, kan hanya 30 menit ya. Artinya 30 menit berarti jenengan itu mungkin ada sesuatu yang kita kurangi waktunya, sehingga seakan-akan mahasiswa murid itu sudah melakukan itu. Jadi supaya artinya gini, jenengan mulai membuka orientasi, persepsi sampai penutup, sampai mengevaluasi. Evaluasi kan di situ ada muncul. Pada saat menutup kan ada evaluasi, ada refleksi, itu dilakukan semua gitu loh Bu, Bapak Ibu. Jadi tetap kita berkaca kepada apa yang sudah kita rencanakan di rencana aksi. Jadi tidak mengurangi seperti itu. Itu bukan ini. Tapi sudah bagus karena sudah mengajar ya, sudah terbiasa mengajar, jadi tidak ada rasa percaya diri, agak ada ya. Nah, kemudian juga di situ artinya karena sudah terbiasa mengajar itu juga itu ketutup, jadi kelemahan itu ketutup. Tapi sebenarnya bisa kita cermati kalau kita pegang RPP-nya itu kelihatan, oh ini nggak tercapai, ini nggak kecapai dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu silakan didesain meskipun hanya waktu 30 sampai 40 menit, betul-betul langkah-langkah itu jelas ada. Jadi mulai awal membuka orientasi, persepsi sampai menutup, melakukan refleksi, mengambil kesimpulan dan semuanya itu sudah ada semua seperti itu.
Oke, begitu Bu Kartini. Yang lain silakan. Baik Bu, terima kasih banyak Saya Bu. mau tanya, ini Eh, tadi kan dikasih kesempatan 30 menit, nggih. Berarti Ya. memang benar-benar kita gunakan sampai 30 menit. Sebenarnya tadi kan sudah disampaikan ya Bu ya, waktunya Saya itu tadi 30 menit untuk untuk mengajar, 10 menit untuk sesi tanya jawab. Artinya dari Bapak Ibu dan dari saya. Artinya apa? Dan persiapan itu bisa dikatakan 10 menit. Aslinya yang diupload nanti kan 50 menit ya toh, waktunya. Cuma 50 menit itu nanti Bapak Ibu bisa bermain di sini, paling tidak Bapak Ibu fix mengajarnya itu 30 menit. Tapi tetap rekaman kita akan terus jalan gitu loh. Ini masih tetap jalan. Jadi nanti moga-moga hitungan saya bisa ini sudah mencapai 30 menit lebih 2 menit ini sekarang. Sudah mencapai 30 menit ya. Setelah kita adakan sesi tanya jawab. Monggo seperti itu. Ya. Paling tidaklah sesi tanya dan semuanya maksimal 50 menit. Mulai persiapan, mulai apa itu 50 menit seperti itu. Tidak boleh lebih ya. Begitu Bivina. Sudah jelas. Adakah yang mau Matur nuwun Bu Endah. Adakah yang mau presentasi lagi? Harus ada minimal 4 orang hari ini. Ini kalau kayak gitu enggak nutut besok enggak kumanan besok. Ya. Gimana? Siapa sekarang? Silakan. Masa nggak berani seperti Bu Kartini? Hebat loh, Bu Kartini sudah memulai duluan. Ayo. Saya Ibu kalau tugas saya mau yang pertama Bu, walaupun saya salah. Itu keren Bu Kartini. Oke. Ya, siapa Bapak Ibu? Ya sudah saya coba Bu ya, tapi Baik, ya, belum Bu siap Vina. sebenarnya. Sudah, bismillah Bu Vina ya. Nomor 2 Bismillah Bu Bu Vina. Bu Vina Ya. lebih pintar dari saya Bu Vina. Aduh. Semangat Bu Vina, akun recek ya. Ya, ini saya tutup ya Bapak Ibu ya, rekaman saya tutup supaya nanti bisa saya kirimkan ke Bu Kartini. Tapi mohon maaf ya, nanti saya tak izin sholat sebentar boleh ya? Nggih, Bu. Aja ya. Saya juga izin sholat Bu, saya izin sholat juga Bu. Iya, oke. Ya nanti tolong Bapak Ibu dikomentari ya punya Bu Vina ya. Iya Bu. Sebentar, saya tutup dulu.